akhlakul ispanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para kiai, asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala MI Nurul Huda Satu Malang yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, Dewan Asatid, staf dan karyawan MI Nurul Huda Satu Malang yang dimuliakan Allah, hadirin para pemirsa dimanapun berada, syukur alhamdulillah pagi ini kita masih senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita pada pagi hari ini, yaitu doa bersama, bacaan surat Waqiah, dan dilanjutkan dengan ngaji bareng ala pesantren. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali kegiatan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Satu harapan, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, sukses, sehingga membawa manfaat barokah bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan pertama, yaitu bacaan surat Waqiah yang akan dipimpin oleh Karim Ustaz Zainal Abidin, dan nanti dilanjutkan dengan ngaji kitab Akhlakul lil Banat yang akan diasuh oleh Ustazah Himatul Kiroma SAG. Pada Ustaz Zainal kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين، وإلى جميع الملائكة المقربين، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا، خصوصا هذه المدرسة ابتدائيا ونهدى وحكمة أساتذتها وتلاميذها ووالدين وجميع والناس. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس الوقعة
رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قل الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تبنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم زد وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار ونسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونستعين بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله عن العطاء والمنع اللهم كما صرت وجوهنا عن السجود إلا لك فزدنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قلبي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها عروبا لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتغفر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمنت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري واطلق به لساني واشرح به صدري واستحمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الفاتحة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah bacaan surat Waqiah, doa
Lanjutkan dengan sholawat tipil qulub dan sayyidul istighfar. Mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa manfaat barokah bagi kita semua. Hadirin, marilah kita ikuti kajian kitab Akhlaqul lil Banat kepada Ustazah Himatul Kiramah Isaki. Waktu dan tempat kami haturkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sidil asrar wa tiyariyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil awhar wa ashabil akhyar adada ni'amina yuhullahu li amamatu. Yang kami hormati Bapak Munir selaku Kepala Madrasah, Pak Usman selaku Bapak Kurikulum, dan Bapak Ibu beserta staf yang sangat saya sayangi. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaji akhlak Al-Fatihah. Halaman 15. Bab yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Nubdatun, sebagian min akhlaqihi, sanging piro-piro budi pekerti Nabi, wa nasuhihi lan pituture Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judulnya sekelumit dari akhlak Rasulullah dan nasihat-nasihat beliau. Jadi sekelumit itu mek titik, berarti nasihatnya banyak sekali di akhlak ini ya. Karena ono sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam iku aksanan nasi, luwe bagus-baguse menungso apane akhlakon budi pekertine. Karena ono sinten nabi iku afifan ngrekso konian tur joko. Konian tur nrimo yardo seneng sinten nabi bima indahu kelawan barang kang ono sandinge. Jadi akhlak Rasulullah itu ya podo-podo menungsoe, tapi Rasulullah itu diciptakan mulai dari kecil, beliau itu sudah terjaga. Lahir, begitu lahir Rasulullah sujud. Beda dengan kita, lahir mewek. Ya, kalau nggak bisa mewek nggak sehat. Nangisnya harus keras. Kalau tidak keras, kakinya sama dokter dicengkelin kayak so, nangis banget. Soalnya nggak keras itu, kalau saya mau tadi nggak ono. Jadi bedanya itu Rasulullah sujud, kita mewek, itu sudah beda jauh. Sebagian dari akhlak Rasulullah afif, ngerekso. Ngerekso dari apa? Ya dari barang haram yang jelas. Dari jahil. Seperti kita itu kadang-kadang ada anak kecil, rodok lucu, dijewe ditinggal melayu. Itu Rasulullah tidak konyol-konyol seperti itu. Kalau kita kan masih konyol-konyol seperti itu.
nerima yardo bima indahu, nerima apa sih ada di depannya. Kita kadang-kadang masih koncerne oleh siji golek loro gitu ya. Itu saya. Kalau Bapak Ibu tidak banyak. Layak lugu ya. Orang nyopre sinten nabi min ahaden saking wong sayan yang suwiji-wiji. Jadi tidak pernah meminta kepada seseorang apalagi adep-adep. Kata Rasulullah. Nah kita itu gak adep-adep, ambus-ambus. Ya. Ya orang terbodoh itu. Jadi di sini itu istilahnya Rasulullah itu tidak pernah nerima. Ini zaman Rasulullah itu ada seorang laki-laki beli sebidang tanah. Nah tanah itu mangkatnya dibangun, mau buat pondasi ya. Di dalam pun tanah itu ada sekotak. Loh, apa pakai kotak ini? Di dalam kok emas sekotak. Loh, siapa lagi? Loh, sampai ya sampai di tanah. Enggak, aku tunggu tanah itu, gak tunggu jerone aku. Loh, sampai tunggu nang sopo? Si B, aku dibawa nang si B. Loh, Pak ini saya beli tanahnya Bapak B ini ya. Ini ada sekotak emas. Lah si B yo gak gelem. Tadi rebutan gak gelem. Oh no, saya rebutan gak gelem. Emas sak kotak deh, rebutan gak gelem. Akhirnya dua orang itu udah gak gelem. Wis ngono apa? Lek rawuh nang Rasulullah, datang ke Rasulullah. Ono masalah apa? Si A ini beli tanah saya Rasulullah. Terus mau bangun rumahnya itu ada emas sak kotak. Barangkali ini harta korun ya. Harta korun jenenge. Terus lah saya kasihkan kepada si B ya gak gelem. Rasulullah adil. Ben duwe anak ta? Ini Rasulullah. Ben duwe anak apa? Wedok. Saya. Lah kamu laki umur piro? 20 dan saya 25. Wis nyai. Takokno gelem tak kabehno. Hanya jenenge anak dirabekno. Terus takdire ya. Takdire mau. Ya mau. Akhirnya Rasulullah, lah kok tak iku mang kekno anakmu wis. Cek ini digawe kehidupane adil sudah. Nek semua Pak Yono belum tak takokno. Omong ono Mbak iki. Ya. Itu zaman dulu. Padha gak gelem lek zaman saiki. Padha gelem ya. Kadang-kadang memang seperti harta warisan gitu itu satu keluarga ada yang minta. Dan harta warisan itu saya kira panas. Lah iso gak jogo harta warisan itu. Karena panas, gara untuk arang kadang-kadang kalau tidak mempunyai iman yang tebal. Wala yamudu lan ora dawaaken sinten nabi ainaihi ing mripate nabi ilama maring barang inda wairihi nalikane inda wairihi ingkang amin ono liyane sandingin nabi. Jadi Rasulullah itu yang kalau melihat yang berempatnya Rasulullah itu melihat itu tidak jauh-jauh, gak moto keranjang gitu loh. Maksudnya lihat ke sana-sana gitu enggak. Berempatnya itu hanya melihat rezeki itu yang sekitarnya saja. Wayakulu lan ngendikan sinten Nabi al-qanaatu utawi neriman iku malun bondo layang futu kang ora ucul. Bukan zonan gedung layafna kang ora rusak. Jadi istilahnya Rasulullah itu sampai bersabda, orang yang qanaah menjaga itu merupakan harta yang tidak akan rusak. Dan nerima oponoe. Dan gedung yang juga tidak amalan yang tidak akan rusak itu. Kalau orang qanaah ya. Jadi qanaah itu istilahnya apa? Nerima oponoe. Tapi ono iku ya wis kan delok kanca wae ngarakno iri.
Kadang-kadang orang itu suka melihat punya temannya atau tetangganya. Tonggoe duwe apa bingung. Wis gak usah ngono. Kita insya Allah ustazah MI ini orang yang qanaah semuanya. Apa yang didapat itulah yang milik kita dan insya Allah menjadi barokahnya harta kita. Wa fil hadisi lan ing dalam hadis al-akhara kang liya la tas'al ojo njaluk sira annasa ing menungso syai'an ing suci-wici. Jadi di hadis yang lain tidak boleh kita meminta kepada manusia. Jadi kene jaluk-jaluk. Ya. Saya dulu itu punya teman di pondok itu saya masih ingat. Tapi sekarang sudah menjadi mubalek yang ondang di Lumajang sana. Alhamdulillah. Dulu teman saya ini jarang jajan, padahal kirimannya ya bodoh. Senengane lek koncone tuku, incipi. Diincipi kabeh kanca-kancane mewah. Gak tahu tuku. Dia mendapatkan lakop. Lakop itu julukannya incip-incip tekorek. Gitu, sampaikan. Tapi alhamdulillah sekarang hidupnya sudah barokah di Lumajang. 2 tahun lalu dia mendirikan pondok. Jadi mau balik sekarang. Itu barokah incip-incip. Lalu incip-incip berdiri aku ya gak suka pantai. Incip-incip sampai mendapat julukan incip-incip tekorek gitu. Nomor 2, wakana haliman wakana Allah sinten Nabi iku haliman lapang dada. Laya hudobu ora tahu modeng-modeng sinten Nabi, walaya subuh lan ora tahu mesu-mesui sapa Nabi ahadan ing wong siji. Ing wong siji ya. Jadi Rasulullah itu orang yang lapang dada ya, pemaaf. Kemarin itu di Arba'in Nawawi juga menerangkan ngamuk ya. Layak dong. Lek Ustaz Amin nak sodako lah, kok bagian si ngamuk-ngamuk. Jadi Rasulullah itu tidak pernah marah. Walaya sebuah hadan juga tidak pernah mencela orang lain. Isinya begitu. Ya kalau memang orang tidak pernah marah itu meningkatkan imun, Bapak Ibu guru. Ya, apalagi COVID itu sudah tahu ngamuk. Kalau ngamuk barang imunnya nggak ada mudun naik, melok COVID malia. Ya. Rasulullah bersabda wa yaqulu lan dawuh sinten Rasul al-ghadabu utawi murang-muring iku yusidu ngerusakaken apa ghadab al-iman. Jadi imannya menjadi rusak. Jadi harus diperbarui. Diperbarui dengan apa? Itu. Jadi haliman itu lapang dada tadi. Kama yang situ al-khullu koyok oleh ngerusak apa cuka al-asala ing madu. Jadi cuka dilebokno madu. Jadi melok kecut. Ya lek cuka dilebokno apa timun diirisi enak. Apa meneh jejare martabak. Tambah enak itu. Ya. Mari pembahasan. Mari bahas panganan. Panganan gitu. Ya. Jadi lek cuka dilebokno madu, mari madu jadi kecut. Karena merusak. Sobiron iku sobiron sabar alal balai ing atase bala wal adalan piloro itu penyakit. Jadi sabar tadi lapang dada itu harus sabar. Itu istilahnya apa? Dari bala wal ada penyakit dan jadi larane wong iku istabangnya puro seperti Bapak Ibu ini puroan ya. Ya menyemprohan itu kan jadi imunnya ya wis tambah. Ada masuk anu pusat etat itu kono susu. Ya'fu ngapura sapa Nabi aniladi saking wong yusiu kang nggawa ala, gawe elek ilahi maring Nabi.
Jadi di Pangapura sampai zaman Nabi itu pernah sholat di Masjidil Haram itu Rasulullah rokok itu ya dikasih kotorannya unta itu. Tapi kalau Rasulullah sholat ya wis gak eling, maksudnya itu dibuki meja ya kayak ini. Ya, karena Rasulullah itu hatinya langsung kepada Allah, tidak seperti kita. Kalau nyamuk bingung ya apa nyamuk ini gatal ya. Bingung ya. Jadi kalau Rasulullah itu sudah hatinya kepada Allah. Makanya sholat itu Bapak Ibu guru, kalau sholat semisal sholat duhur, petang rakaat tidak ingat sama Allah sama sekali, bremis, sholatnya tidak jadi. Cuma menggugurkan sholat bahwa dia telah melakukan sholat, tidak jadi sholatnya. Sholat itu harus ingat pada Allah. Buiku waktu Allahu Akbar. Tidak harus semuanya 4 rakaat. Tapi kalau 4 rakaat, gak apa-apa, aja ini umat Nabi. Gitu. Jadi bleng kabeh ngelamun tok. Pokoknya rukuk melok rukuk, sujud melok rukuk, melok sujud gitu. Semuanya itu pokoknya eling ambek Gusti Allah, insya Allah cita. Jadi akhirnya sampai ditangisi ambek Siti Fatimah. Balik nopo niki, buat dilokno kalo, jadi dilokno. Wong iku gak ngerti. Lek ngerti gak ngira telek kayak apa ini? Punggung itu gak ngira. Ya makanya Fatimah itu putri kecintaan Rasulullah. Ya putri Rasulullah itu berapa? 7 ya kalau tidak salah. Itu yang paling dicintai itu Fatimah. Tapi meskipun paling dicintai itu gak ketoro gitu, gak boleh mencintai seseorang itu anaknya 9 sing dicintai loro, sing loro ditukokno apa sing 6 gak boleh, harus tidak terlihat, harus ada tapi di hatinya cinta itu mesti ada yang lebih. Ya. Nama Fatimah itu kenapa kok dinamakan Siti Fatimah? Itu ada rahasianya. Fatimah itu di dalam arti itu adalah sapian, penyapai ya. Kata Imam Ad-Dailami yang meriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, innama sumiyat Fatimata li'annallaha fatomaha famuhibbiha aninnar. Jadi saya namakan dia Fatimah karena Allah membebaskan dari api neraka. Terus famuhibbiha, orang yang cinta kepada Fatimah, cinta toh, kita cinta. Makanya saya pernah, ya apa ya cinta kepada Fatimah. Saya sampai membeli buku yang judulnya Fatimah Zahra. Kepingin roh, apa ini sih dibalik kecintaan Rasulullah. Ini hanya cinta tok ini, tambah lek mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Fatimah Zahra. Terus di sini, wada'u lan donga sapa nabi lahu maring alladzi bi khairin wa yaqulu lan dawuh sinten nabi al afu tawi ngapura iku la yasitu ora nambahi al abda ing kawula illa izzan. Jadi orang memaafkan itu nomor 1, orangnya insya Allah akan sadar, dan yang mendoakan illa izzan mendapatkan kemuliaan. Itu dampak dari sering memaafkan kepada orang lain. Fa'fu yu'izzukumullah, fa'fu ngapura sira kabeh, yu'izzu mongko bakal mulyakaken ing sira Allah ing Allah. Jadi Allah juga memuliakannya kepada orang yang sering memaafkan kepada orang lain. Ya taqaddu andap ason DPDP. DPDP sinten Nabi lisogiri mare bocah cilik wal kabiri lan wong gede. Jadi Rasulullah itu selalu memuliakan yang kecil dan berasasi kepada yang kecil dan menghormati yang besar. Tadi gak pilih-pilih wis. Yang namanya makhluk manusia yang harus dihormati meskipun kecil dan besar. Wa idza da'ahu tatkalane amin. Ngundang hu ing nabi sapa ahadun wong siji yujibu mongko ngijabahi
sinten Nabi bikolihi kelawan dawuh labbaik sendiko. Jadi kalau Rasulullah itu dipanggil seseorang, itu Rasulullah mesti jawab terus muka Rasulullah ini berpaling kepada orangnya. Nah, kalau saya kan tidak, misalnya saya dipanggil Bu Said, Bu Him, cek ambil wahyu Kak 011, itu saya. Kalau Rasulullah ya meskipun yang manggil anak kecil, apalagi orang tua, itu mesti wajahnya dipalingkan ke yang manggil. Terus ada nasihat juga di sini apabila diundang seseorang, ya, yang sering diundang seseorang, ya. Ini di dalam kitab itu diterangkan, ketika kita diundang seseorang, maka kita harus datang yang pertama undang. Ada cerita itu ya, si A diundang 2 undangan. Pertama, gak duwe. Yang kedua, wong sugih. Karena dia tidak pernah ngaji, sing dipilih wong duwe sugih. Padahal sing undang wong sugih itu nomor 2. Datang dia. Wis aku teko, sing gak duwe ku tidak omah. Sing sugih ado. Wis iki ado, tak teko dhisik wis. Bareng teko dhisik padha mahripe, teko kono buyar wong njene ado. Kowe iki tanggoku iki sing gak duwe. Bareng teko kono buyar pisan nang ngapel. Ya ngono ku jenenge motomak. Ya. Agama itu sedang menyarankan lek diundang itu teko sing dhisik meskipun itu orang tidak punya. Ya undangan teko sing dhisik. Lek bareng iku sing didhisikno tanggoe. Ya, itu kalau saya ngaji itu seperti itu. At-tawadhu wa fil hadisi lan ing dalam hadis at-tawadhu utawi tawadhu iku la yazidu ora nambahi apa tawadhu al-abda ing kawula illa rif'ah kejaba pangkat. Jadi istilahnya orang yang andap asor selalu memuliakan orang lain, dia akan mendapat pangkat. Loh, wong iku lho. Apa? Istilahnya kerjanya itu gampang. Naik jabatan. Anjingnya kayak wong senengane memuliakan orang. Itu dampaknya seperti itu. Karena dia sering memuliakan orang lain, gak gampang ngenyek gitu. Masih orang dihadapannya salah, dia itu ngomongnya tidak seperti orang salah. Itu ada seperti itu barang. Jadi nyeneng notok uripe. Fatawadhu mongko anda tawadhu sira kabeh yarhamkum mongko bakal welasi kum ing sira kabeh sinten Allah. Yang menjamin Allah bahwa orang yang andap asor itu akan mendapatkan istilahnya apa? Pahala dibelas kasih oleh Allah dan disenangi juga orang banyak. Saya tambah satu nih. Wa kana lan ono sinten nabi iku sodikon. Wong kang jujur, aminan tur dipercaya, kena dipercaya. Jadi dalam dagangnya ada aturan tijarah itu dalam berdagang itu semisal dia kulaannya 10.000, jualnya tidak harus 20.000, gak boleh dalam berdagang itu. Apa gak bolehnya haram? Tidak. Suwe-suwe tapi gak payu. Soalnya perbandingannya orang apalagi orang perempuan di COVID ngajak 500 lumayan yuk bisa gitu kok ya itu perbandingan. Pertamanya memang kedelodok karena bahannya terlalu banyak. Jadi kalau Rasulullah itu dagangnya semisal ini saya belinya 10.000 tak jual 12.000 dinyang pokoknya sama leknya aku butuh bagi kata Rasulullah begitu. Makanya dari Sodikon Aminan ini Ibu Khadijah itu kepincut kepada Rasulullah ya. Kan dijadikan pegawainya Ibu Khadijah sampai kepincut ya, bukan kepincut gandengnya ya kepincut, jujurnya ya kepincut ya. Itu maka menjadi istrinya Ibu Khadijah. Wenha lan nyekasi Nabi asyadan nahyi
kelawan banget nyegah anil kadibi saking goro wal khiyanati lan cidra ikhlafil wa'di lan ngulayani janji. Jadi Rasulullah menjaga tidak boleh sering bohong, khianat, apalagi nulayani janji ya. Kalau anak-anak kita sekolah itu kadang-kadang ya, bohong, anak-anak kecil itu gak nyopo. Loh, kamu gak nyopo temani? Iya bu, aku dibekal bu mereka. Gak nyopo pirang dino? 2 hari ojo gak nyopo, kok sampai 3 dino pengen gak iso mlebu swarga. Gak kepingin dalam mlebu swarga. Iya bu. Bisa aku gak nyopo bu gitu. Anak kecil, kalau ini orang dewasa. Semuanya sudah bisa membedakan yang mana yang baik. Dan saya yakin semuanya Bapak Ibu guru ini orang-orang yang terbaik ya. Wa yaqululan ngendikan sinten Nabi ayatul munafiki salasun. Tondo-tondone wong munafik itu ada 3. Wa idza hadasa takalane ngomong sapa wa kadzaba mangko guru. Wa idza wa'ada takalane janji sapa wong khalafa mangko nulayani. Wa idza tumina nalikane dipercaya khona mangko khianat. Ya ini tanda-tandanya orang munafik. Jika ngomong bohong. Ya. Kalau anak kecil itu memang ada masa-masanya bohong itu. Jadi kita selaku orang tuanya harus mengarahkan. Itu gak baik. Anak kecil itu begitu. Wa idza wa'ada khalafa. Janji harus didatangi. Kalau janjinya siapa itu wali yang terkenal dengan wali siapa itu jaga kali itu kali Jogo ya. Kali Jogo itu kan gitu, gurunya mengatakan wis tenan ini aku ojo ngalih aku gak teko sampai suwe lali isinya sampai pohon-pohon di sebelahnya itu tumbuh sampai janggute tuwa baru eling lek iku mang janji ambek wong ya diteni ya orang dulu itu kalau saya 2 jam gak teko tak tinggal sopene gitu orang dulu. Makanya orang dulu itu banyak yang menjadi orang keramat-keramat gitu ya, orang yang alim alamah, yaitu semuanya istilahnya dijalankan dengan baik. Wa idza tumina khona ya dipercaya khianat. Ini di zaman Rasulullah itu ada orang sudah ganteng, ibadahnya mesti di belakang Rasulullah. Sholat 5 waktu sudah. Sampai Rasulullah ini kepencut bertanya kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar siapa sih orang itu? Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab. Rasulullah jenengan ngelek wangsul, jenengan ikuti aja dengan diam-diam. Pasti Rasulullah tahu siapa orang itu. Akhirnya 3 hari kau Rasulullah. Pada suatu hari pas kau Rasulullah diikuti. Tiba-tiba dia masuk ke rumah orang-orang munafik. Berarti orang itu munafik. Jadi ambil Rasulullah ibadah. Karena Rasulullah ya gak ibadah. Jadi orang munafik itu orang berwajah 2. Tidak sama dengan apa yang dilihat. Bukan wajahnya lorong tidak bukan ya, itu jadi tidak mesti orang bagus rupanya itu begitu ya. Makanya golek sing ditakdirno Gusti Allah Pak Yono adi misyafaqati agung welase wa rahmati lan rahmat layu di orang nglaraken sinten Nabi insanan ing manungsa wala hayawanan. Jadi Rasulullah itu selalu berbuat belas kasih, tidak pernah menyakiti manusia dan binatang ya. Semuanya mulai makhluk Allah, pohon, manusia, binatang, Rasulullah itu memberikan haknya. Jadi tidak lek pohon wis jane wis jane kering gak iso celuk-celuk gitu. Tidak, semuanya karena makhluknya Allah. Semuanya diberi belas kasih. Wa yarhamu lan melasi sinten Nabi al fuqara ing wong fakir wal masakini lan ing masakin tambah fuqara masakin ya. Rasulullah itu berdoa
jadikanlah saya miskin. Ya. Itu Rasulullah, doa Rasulullah. Bapak Ibu pernah doa kepingin miskin? Ya. Kita beli umatnya itu tidak pernah memakai doa Rasulullah itu. Yang satu itu tidak pernah dipakai. Mesti ya Allah kepingin sugih. Ya, saya sendiri juga nggak tahu untuk miskin. Ya. Kalau Rasulullah tuh miskin. Ya. Tapi kalau tidak kuat, kadal fakir ayakun kufron, orang yang fakir gak kuat malah akan menjadi kufur. Ya, jadi kufur itu tuh balik-balik makan tempe saja jadi kufur. Padahal kalau kita ya tadi kembali ke atas tadi ya Pak, qanaah itu semuanya enak, diterima apa adanya. Wa itu sedaku lan sedekah sinten Nabi alaihim katsiron. Kalau sedekah banyak. Jadi kalau orang masuk surga itu yang banyak ya fakir miskin ya. Ditelok malaikat lu. Kan coba. Katane, karek 2000 wis mlebu ae swarga. Duit sampe 2000. Ditelok meneh kok malas mlebu. Nek kita itu hisapnya masih banyak. Kelambi orang lemari. Ya. Makanya lek kelambi gak kanggo ya sedang bikin nopo teknik sampai kagak. Ngapa lemari ya nggak ada nopo. Apa itu? Rayap. Wa yuhibbuhum. Wa yujibuhum lan nyembadani sinten Nabi ida dakwahu nalikane ngundang. Jadi kalau diundang seseorang itu Rasulullah mesti datang, gak pernah datang. Fayaqulu ma'ahum, meskipun diajak makan. Wa ya'udul marid minhum, wa ya'udul nalikane apa ini? Nalikane diundang sinten Nabi al-marid, nalikane nyambangi sinten Nabi al-mariudha ing wong kang loro. Jadi Rasulullah juga kalau ada orang sakit itu mesti datang. Makanya kalau ada orang sakit kita datang. Diusulkan juga kita pegang batui. Tapi lek lanang yo gak oleh. Padha wedoke ya. Wala yuraddu man talaba min syai'an, wala yuraddu lan ora nolak sinten Nabi man ing wong talaba kang jaluk sinten sapa wong minu sange Nabi syai'an ing suwiji-wiji. Jadi kalau Nabi dimintai seseorang, Rasulullah tidak pernah menolak. Jadi tapi katanya abah saya itu begini, lek kate ngekaki wong ojo sampai susu. Jadi duwe 50.000 sosok menonjol engko dikatut fakir. Jadi kalau semisal di rumah itu harus tersedia uang cerikan gitu. Wa idza lam yakun indahu syai'un. Jadi kalau tidak punya, Rasulullah itu janji wis meneh ayahku saiki tak gitu. Jadi gak sampai susu gitu. Jadi kalau dimintai seseorang mesti ngasih. Wa yaqulu lan ngendikan sinten Nabi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna utawi wong kang melasi yarhamuhum iku yarhamuhum melasi hum ing ar-rahimun ar-rahmanu sapa dan kang melasi. Jadi kalau kita belas kasih kepada orang lain, insya Allah juga Allah membalasnya dengan belas kasih. Semua kita selalu di dalam lindungan Allah dan selalu di dalam belas kasih Allah. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Mungkinlah bahasan kali ini tentang tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar nantinya diakui menjadi umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Karena Rasulullah itu adalah pemegang syafaatul uzma, pemegang pemilik syafaat yang agung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kitab tentang ahwalul yaumil qiyamah itu memang diterangkan bahwa semua manusia nanti mulai dari umatnya Nabi Adam sampai terakhir umatnya Nabi Muhammad yang terakhir hidup itu nanti semua mencari pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di yaumil mahsyar. Semua tidak ada terkecuali siapapun, dan semua nabi dimintai. Jadi semua nabi itu dimintai pertolongan, dan artinya tidak hanya minta pertolongan kepada nabinya. Kalau umatnya Nabi Adam minta pertolongan kepada Nabi Adam, tidak seperti itu, tapi semua, dan para nabi semuanya menolak karena memang tidak berhak untuk memberikan syafaat. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Muhammad itu bukan hanya nabi kita, tapi Nabi Muhammad itu adalah nabi semua umat manusia. Jadi semua nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikehendaki oleh Rasulullah. Lah, salah satu cara kita mendapatkan syafaatnya itu adalah kita berusaha untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya juga berusaha meniru akhlak-akhlak beliau, dan juga memperbanyak baca sholawat kepada beliau sehingga kita nantinya mendapatkan bagian dari umat beliau yang mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam hadis diterangkan ada 3 yang bisa memberikan syafaat itu. Pertama adalah Rasulullah sendiri, yang kedua ulama. Jadi guru-guru kita, kiai-kiai kita itu nanti juga akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita penting untuk ngaji, kita punya guru, gurunya kita punya guru. Terus kalau di dalam istilah ilmu itu sanad ilmu harus jelas. Maka ngaji itu harus jelas sanadnya. Dan alhamdulillah kiai-kiai kita, guru-guru kita itu sanadnya mesti jelas. Jangan tanya, mesti punya silsilah. Guru dulu sampean mesti ngaji ke gurunya, kiainya ini, kiai kita ini, terus sampai dan nanti akan nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mesti jelas. Jadi sanadnya jelas, sanad ilmu. Nah, sanad itu ibarat apa? Ibarat talang itu loh. Jadi talang itu. Jadi air itu akan mengalir terus jika talangnya nyambung. Nah, makanya kita itu penting. Mencari kiai yang jelas, sanadnya jelas. Jadi karena itu kenapa ada istilahnya jangan sampai kita belajar sama buku tanpa ada guru. Khawatir nanti gurunya adalah setan. Terus yang ketiga yang bisa memberikan syafaat itu nanti adalah orang-orang yang mati syahid. Jadi orang-orang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang mulia memang. Siapa orang yang mati syahid itu? Orang yang mati syahid dunia akhirat. Artinya memang orang-orang yang meninggalnya memang berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang mati syahid itu. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat.
Syahid dunia itu apa? Syahid dunia itu orang yang meninggal mungkin menurut kita mati syahid karena dia memang dan meninggalnya membela agama, tapi tujuannya bukan membela agama, tapi mungkin untuk agar dianggap pahlawan. Itu namanya meninggal syahid dunia, dan di akhirat gak dapat apa-apa, kecewa. Alhamdulillah. Ada orang yang dunia akhirat, di dunianya memang meninggal benar di medan perang, atau meninggal memang membela agama, dan tujuannya memang membela agama, dan itu nanti yang menjadi yang selamat. Dan orang-orang yang seperti ini itu tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu dikafani, dikubur dengan dengan pakaian ketika dia meninggal. Terus darahnya tidak boleh dibuang, dibersihkan, tidak. Itu saking mulianya. Dalam kitab diterangkan darahnya itu nanti akan menjadi wangi sekali, lebih wangi daripada minyak misik gitu. Itu seperti itu. Itu yang yang disebut dengan syahid dunia akhirat. Dan orang-orang inilah yang nanti yang bisa menolong. Dan ada yang syahid akhirat. Nah, kita bisa berharap seperti itu ya. Kita bisa berharap. Syahid akhirat itu banyak, seperti mohon maaf ada orang wanita yang hamil setelah waktu melahirkan meninggal, baik meninggal dua-duanya, anaknya meninggal maupun ibunya misalnya, atau ibunya saja yang meninggal. Nah, orang yang meninggal ketika melahirkan itu adalah syahid akhirat. Tapi saya kira yang hadir ini tidak akan ada yang ingin seperti itu ya. Jadi inginnya ya hidup anaknya, ya hidup ibu, selamat ibunya. Tapi jangan, takdir kan tidak tahu. Jadi ketika ada seperti itu, nah orang yang kejatuhan, misalnya ada di bawah pohon, angin banter terus langsung kejatuhan pohon meninggal, atau kejatuhan bangunan meninggal, itu juga masih syahid akhirat. Juga ada lagi orang yang matinya tenggelam. Nah, kemarin ada tetangga saya mati di wakaf itu, di pemandian Mendik wakaf itu ya, karena usia berapa itu, usia 14 tahun ya. Kalau dikatakan nggak bisa renang bisa, tapi karena kepleset jadi akhirnya nggak tertolong meninggal. Itu syahid, sudah masih kecil. Syahid itu namanya syahid akhirat. Terus ada lagi orang yang maftun, sakit perut. Jadi sakit perut hebat gitu terus meninggal. Itu orang itu mati disebut dengan syahid akhirat. Termasuk juga ketika taun itu ada penyakit, wabah penyakit yang menaun, yang penyakit yang hebat di satu tempat satu waktu, seperti corona ini. Makanya orang-orang yang meninggal karena corona itu ulama menghukumi sebagai orang yang mati syahid akhirat. Lah, orang-orang yang syahid akhirat ini tetap perlakuan perawatan mayatnya tetap. Jadi tetap dia tetap harus dimandikan, harus dikafani dan disolati. Tapi kalau yang syahid akhirat dunia akhirat tadi tidak perlu, bahkan haram dimandikan, haram dikafani, haram disolati juga haram. Dia sudah pasti surga. Itu ya, kita mudah-mudahan bisa meniru anak Rasulullah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita mudah-mudahan termasuk dalam meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, kalau bisa ya dalam keadaan yang mati syahid tadi, syahid akhirat ya, sehingga kita mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat nanti. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, yang tadi disampaikan oleh Muhib tentang akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan kegiatan kita diridhai Allah, sehingga ilmu yang kita belajar jadi ilmu yang bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.